tanggal 11 Desember 11 nanti, Desember. itu juga Pasukan Record juga akan mengadakan itu tadi seperti kita bilang virtual live konsernya Sonja. Gimana kok kayak labelnya Burger Kill bisa bawa Burger Kill keliling Eropa? Yes. Gimana caranya labelnya? Itu dari dulu kita ya patokannya kita lihat apa yang sudah dilakukan di genre lain yang secara independen kuat. Jadi kita maksudnya label-label yang lokal nih harus bersatu gitu ya, lawan label-label yang nggak lokal kayak Def Jam gitu maksud Mas apa gimana sih? Selamat datang kembali di Walk the Talk. Di Hip Hop Hore masih bersama saya Tuan 13 dan juga partner saya Yako. mana sih Yako. Balik lagi di Walk the Talk setiap hari Rabu malam teman-teman. Terima kasih selalu menyaksikan Hip Hop Hore. Dan di Walk the Talk kali ini kita kedatangan teman-teman spesial dari Timur Jawa. Dari Timur Jawa, biasanya kan Timur Indonesia ya. Timur Indonesia. Ini Timur Jawa. Ini Mana? Madura. Ini Dok Remah sampean. bisa loh dia loh. Bisa loh dia. Logatnya bener-bener mirip. Saya tuh polyglot, bisa bahasa lebih dari 3. Bridging. Amin gak ada yang bridgingin jadi masuk sendiri. Iya. So, di Walk the Talk kali ini kita kedatangan sebuah label komunitas kolektif yang sudah berdiri cukup lama ya Ko ya? Cukup lama. Dan kemarin kita sempat di rekomendasi kita throwback. Betul. Itu salah satu Betul tulisan dia. sekali. Kalau teman-teman rekomendasi ada salah satu talent dari label ini yang kita throwbackin. Betul. Nah sekarang kita bakal Ngobrol-ngobrol dan sama satu talentnya juga. Oke, karena talent ini dia akan membuat virtual live concert. What? Kaget beneran gue. Balas dendam kamu ya. Jadi salah satu talent di label ini akan melakukan virtual concert dalam waktu dekat. Ya. Jadi gue rasa gue dan Yako akan ngajak mereka ngobrol untuk tahu bagaimana persiapannya dan segala macam lebih lanjut. Yes. Without further ado kita langsung undang Pasukan Record dan Sonja. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada siapa aja di situ? Ada Sonja di sini. Halo. Kamu mesti gitu sih Mas? Terus satu lagi Bisa. dari Halo. Pasukan Record. Ada Mas Sonja dan Mas Wisa dari Pasukan Record. Wey. Yeay. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih di Sip. Surabaya ini? Masih. Oh. Masih. Akan pindah nggak dari Surabaya Mas? Kepengennya begitu. Kemarin udah pindah balik lagi, ntar pindah lagi balik lagi, terus saya kayak gitu. Oke, kita bakal ngobrol tentang Pasukan Record dulu kali ya, karena tanggal 11 Desember 11 nanti, Desember. itu juga Pasukan Record juga akan mengadakan itu tadi seperti kita bilang virtual live konsernya Sonja. Tapi sebelum kita ngomongin virtual live konsernya Sonja, kita mau ngobrol dulu Pasukan Record itu udah berapa lama sih sebenarnya? Wah ini penting. Ya. Dan siapa Mbak yang Yako. orang-orang di baliknya? Yang dibaliknya sekarang ada Mbak Yako. Loh, kok ada gue? 13. Saya terima kasih teman-teman. Thank you. Iyalah. Kita investor terselubung. Kalau sekarang yang dibaliknya ya ini teman-teman yang bantu ini di belakangnya Pasukan Record, alhamdulillah banyak dibantu teman-teman juga. Jadi Pasukan Record mulai tahun itu awal start tahun 99 ya. Wow. Awal startnya. Ya setelah melewati ini bikin komunitas gitu, terus akhirnya belajar bisnisnya mulai tahun 99. Jadi sebenarnya sudah ada sebelum itu belajar itu komunitas-komunitas dulu, akhirnya benar-benar mulai membisniskan labelnya itu di tahun 99 itu ya. Officialnya Ya itu 99. gara-gara Mbak Yako sih. Mungkin kalau Mbak Yako masih di Surabaya mungkin juga belum tentu ada Pasukan Record lain lagi. Kita pasti
nggak tahu. Oh, jadi pasukan record Iya. dibikin waktu aku keluar dari Surabaya langsung kalian bersuka cita bikin pasukan record. Betul. Enggak, apa, komunitas-komunitas itu dulu. Kalau dulu komunitas itu dulu kalau nggak salah ketemu Mbak ya, aku sekitar tahun 94-an saya pernah ke rumahnya itu. Betul. Di Pucang itu. Ha-ha. Terus tanya-tanya ngobrol-ngobrol, tapi setelah itu tuh nggak tahu kabarnya gimana ya. Tapi festival hip hop gitu-gitu masih ada kan di Surabaya. Ya. Akhirnya sampai tahun 97 itu bikin Surabaya Rap Service. Betul. Itu waktu itu masih ini ada anarki di G-School itu loh. Ya. Itu anak-anak itu yang bikin Surabaya Rap Service tapi kita terlibat di situ. Oke. Terus bikin Surabaya nggak lama bikin Surabaya Hip Hop Community. Ya. Itu saya sudah sama Sonja itu bikin itu. Terus Oke. bikin event-event. Ini Sonja dulu ya, ini apa jaga tiket juga. Dia apa aja? Dia Iya. apa aja? Tapi jaga tiket, pasang-pasang fotokopi flyer, Keren. pasang-pasang flyer di sekolah-sekolah. Itu Sonja ya juga udah ngalami sih sebenarnya. Ya, ya. Sama teman-teman Saga, teman itu udah ngalami. Terus East Java Hip Hop Community, terus bikin lebih besar lagi East Java Hip Hop Community. Jadi se-Jawa Timur itu. Ya. Setelah bikin itu, tapi hip hop sepi sih sebenarnya secara nasional waktu itu, berat gitu loh. Ya. Jadi waktu itu masih yang ada pasca pesta rap itu Neo, nggak lama terus P-Squad, Ya. P-Squad. Nah, nggak lama era P-Squad itu, terus akhirnya kita bikin komunitas-komunitas itu. Tapi waktu itu masih zamannya Friendster kalau nggak salah ya. Tracer ya. Friendster masih Friendster. Setelah itu karena ngumpul banyak kan, kerjaannya manggung mabuk. Temen-temen itu kan, saya enggak. Oh, bocor. Bohong dia, bohong. Kamu enggak bohong sekali kamu. Ah. Terus setelah itu tahun 99 itu mulai ngumpul, mulai tambah banyak. Akhirnya terus saya waktu itu ada ide, saya kok mending ini bikin bisnis ya, karena lihat waktu itu di rame-ramenya musik independen kan ya tahun segitu, tahun 98 secara musik rock, metal itu kan juga naik-naiknya mulai tahun 95 itu. Ya. Jadi ada Harder Records, terus di Jakarta ada gengnya Tengkorak. Tadi anak metal-metal itu, anak punk, anak underground itu pada bikin label dan keren-keren gitu loh. Gerakannya itu keren-keren. Terus saya lihat kok di Indonesia belum ada yang bikin ya, apalagi hip hop di ranah hip hop ini. Terus saya jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan ke Jakarta, main ke Harder itu cikal bakalnya Grimlock sekarang kan. Main ke sana ngeliat, oh kayak gini. Ini meskipun Harder dulu tuh kan kayak pos kamling cuma sebenarnya kecil, tapi kan koil besar-besar itu pas band keluar rilisan situ kan. Ya. Tak lihat ini, wah ini kalau dibikin versi hip hop bagus nih, bisa nih. Akhirnya tahun 99 itu ya itu saya nyontoh mereka sebenarnya sih. Masa kalah sama teman-teman orang anak-anak metal, anak-anak ini hip hop, nggak ada yang kok belum ada yang mau bikin seperti itu kayak anak-anak metal itu. Akhirnya karena rapper talent banyak ya. Ya sudah mulai bikin tahun 99 itu, terus tahun 2000 dan seterusnya produksi. Oke. Sebenarnya ya karena ya kita hip hop Indonesia nggak boleh kalah lah sebenarnya sama metal ini, meskipun sampai sekarang masih kalah ya. Oke. Oke. Menarik Kita ya. harus bersatu. Iya, betul. Betul. Nah, berarti kalau dipikir-pikir Sonja udah dari dulu ya, udah bareng sama Bisa ya. Iya. Bareng gitu kan. Iya, iya. Kalau secara movementnya iya, secara pergerakannya iya. Oke, tapi sempet ini kalau dengar-dengarku, aku ke Sonja dulu nih, kita ke Sonja dulu. Sedengar-dengarnya sempet Sonja itu baru aja masuk ke Pasukan Records. Setelah sebelumnya enggak atau gimana sih? Enggak ya emang dulu aku
Ya memang aku nggak pernah mau untuk terlibat banget gitu loh. Ha. Ya memang dari dulu sih kalau andilnya sih ada memang dari dulu gitu loh. Oke. Cuman memang aku nggak mau terlihat yang terlalu terlihat di ini banget gitu loh. Jadi nggak on the spotlight ya, biar Iya, ya iya, udah iya. as a Ha, musician gitu. tapi nggak behind sebuah label atau bisnis gitu ya. Nah tapi sekarang dengan Sonja akan melakukan virtual live concert itu berarti bareng sama Pasukan Records ya jalannya. Iya. Oke, nah gimana nih persiapannya? Persiapannya sih rada sedikit ribet ya karena memang banyak yang harus dipersiapkan karena memang virtual besok itu nggak seperti biasanya sih kalau buat aku ya. Ha. Apa Jadi sih? memang rada sedikit ribet ya, banyak yang harus disiapkan. Jadi karena besok itu ada film, ada macam-macam sih, banyak gitu. Wow. Jadi nggak cuman yang datang terus kita main musik, nggak. Jadi memang persiapannya banyak sih, lebih banyak persiapannya. Apa yang bikin konser besok berbeda dari penampilan Sonja sebelumnya? Full live full band itu udah pasti beda ya, dan memang aku bikinnya se-jazzy mungkin. Oke. Jadi memang soundnya sih ya memang moodnya emang se-jazzy mungkin meski itu pakai band ya. Jadi mungkin lebih ke situnya sih, dan nggak cuman main musiknya sih. Jadi besok itu kayak virtual, kayak perjalanan berkarir aja sih. Berkarir musik selama 20 tahun. Jadi ada filmnya, ada. Wow. Jadi ada film kayak dokumenter gitu berarti ya? Ada footage lama dong. Iya. Jadi emang diceritain semuanya dari awal sampai ya, paling orang kan taunya kan ya aku ketika aku punya album real, ya udah orang taunya paling sebatas dari situ kan, tapi sebelumnya orang nggak banyak tahu gitu. Jadi semacam ini ya, journey-nya Sonja seperti apa, diambil, kalau misalnya bisa dibilang dari diambil dari tahun kapan nih, dari tahun 94 itu kah? Iya, Ada iya, footage ya? Iya. Wow. Oh, kalau footage video lamanya sih nggak ada, cuman kita kupas ceritanya memang mulai dari 94 sampai hari ini gitu. Wow. Gawat sih. Kalau tempat ini ya, ada deh, makanya jadi buat teman-teman semuanya memang kayaknya harus nonton virtual saya sih kayaknya. Nah, Harus biar nggak penasaran akan jadi seperti apa nih dokumenternya nih. iya, jadi tidak hanya manggung loh, tidak hanya manggung, tapi ada journey-nya seperti apa, videonya ya, ada kolaborasi juga, Sonja juga pakai band, ya kan? Nah, Ya. Gimana sih kalau mau nonton? Kalau mau nonton ya teman-teman bisa beli tiket dong di kiostix.com. Wih, 50.000 aja sih, 50.000 aja sih. Itu lebih murah dari paket data tuh 50.000 tuh. Iya. Lu bisa dapat penampilan eksklusif tuh. betul. Itu akan berapa lama kira-kira? Perkiraan sih kemarin sih dihitung-hitung antara 2 jam sampai 3 jaman lah. Wow. Yeay. Dan itu tempatnya katanya seru banget, Pi. Kita semua belum ada yang tahu tempatnya, tapi kita dapat kisi-kisinya. Katanya bakal ada di atas gedung di Jakarta gitu. Ya, Oke. di daerah Sarina deh kalau nggak salah. Daerah Sudirman. Oh, Sudirman betul. Kejauhan, Sudirman, Sarina. di atas, di rooftop gitu. Wih, seru banget. Tanggal 11. Tanggal 11 Desember 2020 jam 8 malam. Oke. Ada senjata, ada amunisi apa nih yang disimpan di situ? Maksudnya kita tahu ada video, ada biografi, baru lagu, kah, atau lagu apa? baru, atau sekaligus kayak peluncuran apa nih gitu? Roket. Apa ya? Jadi memang sebenarnya konser ini tuh lebih kayak menceritakan perjalanan bermusik sih sebenarnya. Jadi emang itu yang memang ya mungkin orang nggak banyak tahu gitu loh, nggak banyak tahu. Selain itu sih collabs-nya ya, yang nanti bakal jadi ini ya collabs yang aku ajak nyanyi bareng besok.
Nyanyi loh ya, bukan nge-rap loh, yang agak nyanyi bareng. Asik. Wah, ini kayaknya perlu dapat ice cold shot nih. Ini perlu dapat salut nih Salut. untuk Bang Asik. Sonja dan Pasukan Record. Ya, makasih. Jengger ya. Mas Doe, Mas Wisa. Kalau Ya. kita ngomongin hip hop, kita ngomongin konser, mungkin kita bisa hitung beberapa nama yang sudah melakukan itu ya. Tapi di era pandemi seperti ini, yang bikin konser virtual solo, hip hop khususnya, ini pertama kali kalau buat saya sih Mas Doe sih. Setahu saya ya, Selama pandemi maksudnya. selama pandemi, konser virtual kayak gini di Indonesia musisi hip hop baru Mas Doe ini pertama kali pecah telurnya nih. 2 sampai 3 jam ya. Kita ngomongin 2 sampai 3 konser jam. tunggal. Set Virtual, pribadi. Heeh. Di Indonesia nih buat kita kalian pertama yang melakukan ini di ranah hip hop. Yap. Apa yang bikin kalian nekat untuk jalanin ini sih? Maksudnya aktivasi masih banyak yang lain, tapi kenapa akhirnya milih gua mau bikin konser dan kenapa di Jakarta gitu? Mungkin itu bisa sih yang bisa jawab. Ya, jadi awalnya itu kita ini Pasukan Record kan sebenarnya 2010 sudah close total ya. Udah selesai gitu loh. Udah nggak aktif sebenarnya tahun 2010. Terus baru aktif lagi itu tahun 2019 kan. Baru aktif lagi tahun 2019, terus di tahun 2019 sampai 2020 itu kita banyak akhirnya bikin kontrak sama roster hip hop gitu loh. Kita akhirnya kembali lagi jadi record label yang pinginnya serius. Akhirnya kita kontrak. Salah satunya yang kita kontrak ya orang Pasukan Record sendiri sih. Ya, Sonja ini kan orang Pasukan Record Ya, sendiri sebenarnya. betul. Oke. Orang dalam sendiri. Cuma memang karena dedikasinya sebenarnya di Pasukan Record itu udah banyak. Memang Sonja ini di Pasukan Record dedikasinya cukup besar gitu loh. Waktu itu kayak album Excalibur itu kan musik produsernya juga Sonja semua tuh, satu album. Banyak waktunya Sonja memang di era itu buat Pasukan Records. Ikut saya juga keliling ke Jakarta ini. Sonja juga nemenin. Selain Sonja ya almarhum Johnny Dante itu yang ikut keliling sama saya ke Jakarta, ngurusin distribusi, ngurusin record label ini gitu. Oke. Terus setelah itu kita mikir ini Sonja ini karena habis kontrak sama kita kita harus bikin apa ini buat Sonja gitu loh. Terus akhirnya saya mikir oke, kita bikin solo virtual konsernya Sonja dengan banyak pertimbangan ya. Banyak pertimbangan itu album kontribusinya apa nih di hip hop Indonesia. Storytellingnya kan harus dicari dulu. Karena untuk menampilkan seorang solois untuk konser tunggal itu kan kalau storytellingnya nggak kuat, kontribusinya juga nggak banyak kan juga nggak bisa gitu, mewakili gitu. Terus akhirnya ya sudah bikin konser solo, kita konsep. Memang rencana waktu itu pas konsep itu waktu COVID gitu loh. Dan justru COVID itu yang membuat kita wah ini kesempatan ini. Konser solo virtual kan belum ada di Indonesia, belum pernah solo tunggal. Terus akhirnya kita bikin konsep. Setelah itu rencananya mau dieksekusi di Surabaya kan, sebelum kita bertemu sama visi kita. Jadi sebelum ketemu sama visi kita Fluff ya, sama timnya Fluff, mau kita kerjain sendiri di Surabaya. Mau kita kerjain sendiri. Ternyata ya alhamdulillah gitu loh, visi kita bergabung dan itu akhirnya karena visi kita juga ada program Fluff ini untuk Fluff ini kan kelihatannya kan masih diundur lagi, jadi untuk mengisi itu perlu ada Fluff ini perlu ada perlu ada event lagi untuk tetap menjaga apinya Fluff yang kemarin kan itu. Ya karena satu visi misi yang sama akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang ya kita jalan bareng visi kita. Tim visi kita secara organize juga bagus.
karena kita record label ya, memang sering bikin event tapi sebenarnya bukan di situ, fokus ke produksi rekaman gitu loh. Kita memang nyari event organizer dari dulu sih, enggak baru karena konser Sonja. Dari dulu ini di Indonesia kita cari event organizer yang mau konsen di industri musik hip hop Indonesia. Paling enggak kalau kita record label produksi, ada yang ngurusin turnya, ada yang ngurusin konser-konser seperti ini. Nah ini kan Indonesia kan belum punya sebenarnya. Ganti aja, setiap era ganti pemainnya, ganti pelakunya kalau di event organizer showbiz hip hopnya ya. Ya itu yang mau kita berharap kayak visi kita, terus nanti ada lagi yang mau menggarap showbiz hip hop. Jadi record label di Indonesia ini, orang bikin record label hip hop di Indonesia nggak takut karena untuk showbiznya sudah ada yang ngurusin gitu, bisa fokus ke produksi. Keren. Gitu sih. Siap. Mas Doe, Mas Wisa, tadi kalau bocoran yang kita dengarkan nih Mas Sonja karena emang mau konser, ini adalah hari besar, persiapan juga lagi agak lumayan repot. Kalau yang tadi kita dengar katanya lagi mau persiapan latihan nih sekarang ya, di tengah-tengah interview ini ya. Waduh, berarti kita ngegangguin Mas Doe untuk latihan nih pas interview ini nih. Enggak. Ada lah kalau waktu-waktu ini ya ada lah, masih bisa. Tapi kan yang penting infonya sudah bisa kita dapatkan tadi. Kalau memang misalnya Mas Doe mau bergegas untuk latihan, monggo banget. Nanti aku tinggal ngerepotin Mas Wisa aja nih untuk ngobrol-ngobrol nih. Tapi jika masih ada waktunya ya alhamdulillah banget. Masih aman. Keren. Masih aman. Keren. Udah suruh tunggu Masih aja yang ada. satu lagi. Ya Sonja dulu aja, waktunya sudah, dia jam 8 katanya ada acara. Mas Sonja lagi super sibuk sekarang Iya, semuanya nih, aduh. Kagak lah. Stres. Kok jadi batuk sih? Tapi nikmatin Mas, maksudnya ternyata kan maksudnya untuk bikin konsep kayak gitu ternyata prosesnya ribet banget gitu ya. Ada persiapan luar biasa yang mudah-mudahan nanti pas hari hanya kebayar tuh semua capeknya Mas. Amin. Mas, tapi kalau boleh dibocorin Mas, nanti di hari H itu bakal ada teman-teman siapa aja sih Mas yang ikut andil dalam acara ini? Di luar saya dan Yako tapi. Jadi ada beberapa collab ya memang ya. Itu ada Homicidal Terrorhawk, itu ada dari Surabaya, Saga juga. Ada Virga, itu dari Malang. Yap. Lalu ada Mas Gantas JHF. Terus ada Sabrina. Dan ada Tuan 13, Mattermost, Yako. Semuanya ada di situ sih. Wah. Terima Bandnya kasih siapa nih? banget sih. Yang ngirimin bandnya siapa nih? Bugi. Bandnya yang dari Surabaya Bugi. Bandnya dari Surabaya. Mantap. Bugi namanya. Bugi band itu Bugi. legend gitu. Itu Iya, legend itu. Hip hop. band ini emang Sebenarnya udah- band hip hop legend. Betul. Udah jalan sama Sania, udah jalan ya Wow. emang Kate Martin ya. Martin. Itu udah pasti begitu-gitu beres sih. pokoknya, udah pasti beres. Beres, benar itu. Jadi beres. teman-teman lu 50.000 dapat line up segitu banyak lu bayangin deh, dan dapat dokumenter men. Di Yoi. Netflix nggak ada, Yoi. karena Netflix nggak mampu beli, Netflix nggak mampu beli Netflix. Cuma di sini bisa nonton, jangan lupa beli tiketnya, beneran deh. Di kiostix.com ya, Kiostix.com. 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 Tanggal 11 Oke. Desember jam 8 malam. Nah itu katanya ada merchandise gitu, tapi gimana sih? Oh iya, ada giveaway. Ada giveaway. Bisa ini mulai hari ini ada giveaway nih, udah ada di kuis ya, dimulai di ini di .id ya. Instagramnya fluff.id nih, mulai sore ini tadi udah mulai dibuka giveaway buat pembeli tiket Sonja, terus ada kuis. Jadi beli tiket masih ada kesempatan dapat ini merchandise. Beli tiket cuma 50.000 masih ada kesempatan dapat merchandise t-shirt sama CD-nya. Wow. CD ini Sonja ya. Wah, CD. Mini eksklusif. Wih, Lagunya yang belum pernah dirilis fisik. Wah, Lagu-lagu yang belum pernah dirilis fisik. jadi akan ada dapat t-shirt plus mini apa nih? EP atau mini album gitu? Ya kayak EP gitu. Spesial- Tapi itu spesial lagu-lagu EP yang nih ya? memang lagu-lagu yang belum pernah dicetak fisik ya.
Wih, mantap. Nah, Minta maaf, Pak. ngomong-ngomong, ini Hipopore juga akan kasih giveaway Betul, two betul tiket. banget, betul banget. Ya, jadi pada saat ini episode ini akan tayang di 9 Desember. Sementara konsernya 11 Desember. Jadi ada waktu untuk teman-teman yang sekarang nonton Yap. untuk mendapatkan giveaway 2 tiket dan juga merchandise-nya. Yes. Jangan lupa pantau terus akun sosial media Hipopore. Tapi kalau mau saya bocorin pertanyaannya bukan tentang musik ini teman-teman. Jadi Emang pertanyaannya adalah siapa presiden pilihan Sonjah pada waktu itu? Kak, Ya. Ya, yang masih pantau terus sosmednya Pasukan Record, Hipopore juga Flav, karena di situ nanti kita akan bagi-bagi tiket untuk dan merchandise juga ya. Ya, merchandise juga. Ya Go. kan, Pak Produser? ya, Betul, ya. ya, betul. Wah, tadi kata produser juga ada tiket umroh katanya tadi. Alhamdulillah. Itu bisa berangkat lagi tuh kayak. Pelok langsung. Oke. Wah, ini nggak sabar ya 11 Desember loh, Pi. Udah minggu depan. Bismillah. Minggu depan Mohon ya. doanya. Kok minggu depan? Pada saat ini tayang 2 hari lagi. Wah, iya. Ya. Jadi lu bayangin teman-teman, ini showcase hip hop. Ya, ini live band, line up-nya segitu banyak. Lu nonton dokumenter dan ini ada di atas gedung di Jakarta. View-nya tuh kata Jakarta, wah ini epic men. Belum pernah ada yang kayak gini men. Dan satu lagi, ya gue ngomongnya nggak enak gitu. Cuman teman-teman mungkin kalau udah nonton kemarin Flav ya, itu pasti tahu quality dari soundnya seperti apa. Gitu. Jadi gue sering nonton konser-konser virtual dan kadang-kadang ada beberapa yang soundnya mungkin kurang ya. Nah ini bukan ya karena gue di Flav juga. Walaupun gue tidak terlibat di Sonja ini, jalan sendiri, tapi yang penting gue tahu sound quality-nya itu pasti akan keren banget. Gue setuju sih. Konser virtual mungkin banyak. Ya. Tapi yang soundnya proper nggak banyak. Nah, dan ini banyak. salah satunya. Jadi, Gue yakin banget. Jadi dengan senjata, dengan amunisi, Sonja tadi udah dibilang, Wisa juga udah cerita kayak apa, itu pasti bakal akan keren banget, proper banget. Amin. Proper banget. Dan cuman gue pesen aja sih, mudah-mudahan teman-teman yang nonton nggak itu kali ya, nggak ngerekam secara, iya dong. secara apa sih namanya, secara ilegal. Yoi, gitu. banyak film yang di capture-capturein ya. Sayang, mendingan Lu lu liat tuh nonton. mukanya Mas Doi udah capek, dia tuh latihan. Abis itu lu bajak video manggungnya. Iya, jangan dong. Tapi barusan dapat info nih dari produser kita bahwa episode ini akan tayang di tanggal 7 Desember. Oh, biar infonya lebih meluas. Betul. Keren. Jadi teman-teman akan bisa punya waktu untuk ikutan giveaway-nya. Yes. Dan masih ingin Alhamdulillah. tahu info-infonya itu bisa dilihat juga di fluffs.id. Betul ya? Betul. Sa, ya? Betul. Oke, wow, oke. Wah, nggak sabar aku. Gimana rasanya gimana dok? Oh iya, gimana sih Mas Doi rasanya? Rasanya ya harap-harap cemas gitu. Jadi ya emang serius Pak, harap-harap cemas gitu. Kan 14 lagu ya. Iya, Gila iya. sih 14 lagu itu gila, menurut aku gila aja. Oke, ini berarti benar-benar ya apa ya, kayak pertama kali ya ngebawain 14 lagu. Iya, ini pertama kali 14 lagu dan itu tanpa hype man ya, tanpa apa ya, tanpa minus one gitu. Kayak kalau sebelumnya kan kita main minus one enak-enak aja kan. Iya. Kalau ini kan memang benar-benar yang memang ini aja gitu, full band dan memang itu berubah semua gitu. Wah. Jadi teman-teman, kalau kalian kemarin lihat Instagramnya Mas Doi lagi rajin naik sepeda, itu bukan karena dia ikutan tren. Tapi persiapan konser ternyata. Betul. Itu persiapan konser ternyata. Betul sekali, betul. Biar fit, ya kan, biar nafasnya nggak habis di tengah-tengah. Betul banget, Sakti betul. ya. Sakti Pi, kamu Pi. Betul itu. Oke, wah. Sementara berarti Wiza ini kan kalau Sonja udah pasti. Wiza ikut manggung juga nggak? Lo kan dulu rapper, Wiz. Nah ini tadi aja barusan ngobrol sama ini Lipus kan dulu nongkrong bareng kan di Surabaya kan dulu Lipus waktu aku solo kan backing vokalku kan Lipus sama Berdi kan itu ngobrol-ngobrol, makanya Pus aku ini sekarang kelihatannya lebih fokus ke industrinya karena aku ini rapper gagal ini kelihatannya.
Sama tadi ini Libus habis tanya, terus kamu itu kontrak artis segitu, terus solomu gimana bang? Ya ini kelihatannya aku jadi rapper yang gagal ini, tapi nggak apa-apa. Tapi terakhir kan kamu juga Wisa sendiri itu kan memang ada ngeluarin sendiri yang kan kemarin kan yang apa sih yang Single. kan sempat terus kemudian tergabung juga dalam Problems. Props yoi. Ya, Props. Oh, Props. Gitu. Ya. Props. Nah, itu gimana? Berarti nggak akan diterusin? Kalau Props itu kan komandonya kan dari di ini Eric Blackumu itu Oke. komandonya. Sebenarnya Ya. Props itu kan yang awalnya yang ngajak kan Eric Blackumu, komandonya di situ. Oke. Jadi aku ngikut aja. Kalau solo ini kemarin ya minta dibikinin musik Sonja aja nggak dibikinin. Waduh, aku ini waduh. Mas Doi parah Mas Doi. Aku ini rapper yang gagal ini. Kalian tuh kayaknya love and hate relationship ya. Yesus. Aku ini. Loh iya kemarin, ini aku kan yang kontrak sama Pasukan Record itu udah hampir 15 artis kan. Nah, itu kan Wow. tahun pertama kan ngeluarin minimal 3 single, baru nanti proses album itu di tahun kan kontraknya rata-rata 3 tahun. Ya. Tahun kedua, tahun ketiga, ya ini bocoran sedikit lah. Ha. Kita ini setelah jadi PT ya, kemarin sudah disahkan jadi PT Partis Asia Group, itu salah satu divisi bisnisnya yang utama ya Pasukan Records ini. Oke. Edo ini salah satu shareholder juga, pemegang saham di Woi, PT Partis Asia Group. ngeri. Ya yang rapper cuma Sonja sama Komisi Delta Rahab yang jadi pemegang saham di PT ini, di perusahaan ini, di korporat. Ngeri. Siap. Itu. Ngeri banget. Tapi kita masih buka kok. Siapa yang mau beli saham masih buka. sudah kita siapin space. Silakan mungkin ada investor-investor yang mau invest di Pasukan Records ya. Partis Masih Asia terbuka. Group. Partis Asia Group. Ya masih Ya, terbuka itu. lebar. Jadi kan kontrak 3 tahun. Oke. Semua dibikinin minimal kan 3 single dalam setahunnya. Setelah itu baru album, baru mikirin albumnya. Ah, Nah, menarik. saya kan juga artisnya, minta musik gak dikasih. Sonja ini, waduh repot. Tapi menarik ini. Ini berarti terbuka untuk siapa aja ya, tidak hanya dari Jawa Timur. Iya, Oh iya enggak. memang kayak dulu kan Pasukan Record malah banyak dari luar, setelah Excalibur, Twin Sista, Ya. terus setelah itu Hip Hop Brotherhood Semarang, terus Dois masternya kan juga kita beli itu yang perspektif. Oke. Terus kita terbuka lah, tetap terbuka. Oke. Nah, berarti apa sih ekspektasinya Pasukan Record setelah sempat mati suri gitu ya, terus gitu balik lagi, terus dengan gebrakannya di 2020 ini seperti ini, apa sih yang mau kalian lakukan tuh apa sih sebenarnya? Ekspektasinya itu apa? Kalau kita sih lebih ke, makanya kenapa kok secara corporate kita ini pakai nama Partis Asia Group, karena kita kepingin belajar. Tetap kita ini yang kita lihat ini musik-musik genre sebelah, jadi kita ini tidak pernah merasa bersaing dengan lokal itu, hip hop, teman-teman di skena hip hop itu tidak pernah, karena kita merasa bersaing sama musik genre lain, metal gitu-gitu. Dari dulu Pasukan Record itu yang dilawan, yang harus kita lawan, maksudnya kita saingi itu yang genre-genre lain yang secara independen mereka rapi dan gerakannya bagus. Jadi kita nggak pernah mikir gimana caranya bersaing dengan siapa pemain skena di hip hop lokal. Itu sudah dulu mungkin ya, sebelum jadi Pasukan Records. Udah terlalu jauh. Kita lebih mikir gimana kok kayak labelnya Burger Kill bisa bawa Burger Kill keliling Eropa. Yes. Gimana caranya labelnya? Itu dari dulu kita ya patokannya kita lihat apa yang sudah dilakukan di genre lain yang secara independen kuat. Itu yang kita kejar sih. Oke. Gerakan mereka yang kita coba
saingi, cuma kita senjatanya ya hip hop ini. Jadi dengan membawa bendera hip hop ya. Yoi. Iya, Oke. makanya cuma memang harus bersatu sih. Jadi sekarang kan juga udah banyak teman-teman yang bikin records gitu-gitu ya, memang harus sering ngobrol karena sebenarnya lawan kita itu ya genre itu, kita yang harus kita ambil pasarnya kan genre yang lebih besar itu. Gitu. Oh siap. Jadi kita maksudnya label-label yang lokal nih harus bersatu gitu ya, lawan label-label yang nggak lokal kayak Def Jam gitu maksud Mas apa gimana sih? Rusak. Saya kelepasan. Kandani kok iki ancene enggak teli kok. Jancuk ini. Itu dari kemarin itu, Wi. Kamu bikin masalah itu, Wi. Oh iya, Tapi kita dukung. Kita dukung total. Kita dukung. Kita dukung total. Sama tadi juga Lipus ya cerita tadi juga bicara. Artisnya Pasukan Record nggak bakalan ya mau dilepas ke ngapain, kita lepas ke label itu. Kalau kolaborasi label mau. Keren. Oh Westworld juga kayak gitu. Iya sama soalnya memang kalau kolaborasi oke lah, tapi kalau artis takutnya kita sudah bikin serius terus mereka diambil yang lainnya nggak, yang label ini karena ada prioritas tertentu mereka nggak fokus apa gimana, ya nggak ada gitu konflik kayak, lah ya. ya karena itu pun juga sebenarnya Pasukan Record juga dibantu sama banyak teman-teman media sih sebenarnya. Jadi saya pernah ke Jakarta setelah Pasukan Record kemarin, teman-teman media sama ada beberapa orang industri musik itu kan kebetulan tahu kita dulunya gitu loh. Tahu kita dulunya, terus gimana nih bisa bantu ndak? Karena kalau nggak dibantu lawan kita ini berat karena label-label hip hop asing banyak yang masuk. Gitu loh. Mereka ternyata nggak banyak yang belum tahu loh itu. Kalau pasar hip hop di Indonesia itu sangat besar, itu mereka istilahnya teman-teman kita industri musik ini nggak tahu. Kalau pasar hip hop di Indonesia itu besar. Kalau ternyata itu di label-label kayak Def Jam, 88 Rising dan Empire, terus mungkin nanti ini ada ada 2-3 label tahun 2021 ini akan masuk ke Indonesia juga. Mereka kepingin ambil pasar hip hop Indonesia, pasar yang kita bikin, yang Mbak Yaku bikin, Tuan 13 bikin, Pasukan Record bikin, itu mereka mau grab pasar itu. Pasti. Nah, padahal kita yang bikin gitu loh, pasarnya. Betul. Ya, dan padahal kita yang bikin pasarnya. Tuan 13 yang bikin pasarnya, Yako yang bikin pasarnya. Tapi terus kalau pasar itu udah besar, udah mulai jadi, mau diambil label asing, meskipun label itu juga influence kita, ya nggak terima lah. Ya kita ya kita ya siap tarung. Oh gitu. jelas. Ya pastinya. Maksudnya kan kalau mau label, ya sekarang gini, ini era globalisasi ya. Betul. Siapapun bisa aja masuk ke market apa aja. Betul. Gitu. Hanya saja kan dibutuhkan untuk masuk ke market tertentu kan dibutuhkan strategi, dan untuk strategi itu kan pasti dibutuhkan ya yang pasti nggak, kalau untuk label itu pasti produknya adalah artisnya. Nah kalau artisnya memang dari lokal ya harusnya kan memang ada sinergi di situ, strategi yang dijalankan bareng, tidak hanya sepihak gitu. Nah mudah-mudahan itu yang bisa terjadi ya gitu, karena dan itu yang dilakukan Pasukan Record. Iya betul, dan ini sebenarnya pola bisnis yang berulang menurut gue gitu, karena beberapa tahun yang lalu udah ya 10 tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu itu label-label juga seperti itu, mereka cenderung untuk datang ke Indonesia karena apa, dia melihat emang pasar gede. Pasti kan kalau company ngelihatnya oh pasarnya gede, ya udah kita coba masuk ke market tersebut gitu. Iyalah. Nah, dan salah satunya adalah karena hip hop juga lagi naik, itu pasti ada tuntutan dari manajemen atasnya company label tersebut untuk mengambil apa namanya tuh bukan menambah pasar, menambah alternatif musisi yang ada di genre tersebut.
Oh, kita sebelumnya Oke, belum keren. ada nih gitu. Belum ada di negara ini. Nah, kita ambil aja yang genre ininya nih untuk menambah variasi dari musisi-musisi tersebut. Nah, itu pernah memang dijalankan di 10 tahun 15 tahun yang Iya, lalu lah. sebenarnya eranya aja yang baru, tapi formulanya tetap sama. Betul. Gitu. Formulanya Tinggal tetap sama yang itu tinggal sebenarnya. sekarang gimana caranya? Apakah at the end of the day itu promonya bisa berjalan dengan baik Yes. untuk kedua belah pihak? Nah itu kan itu kadang-kadang nggak selalu harmoni, Betul. ya kan, nggak selalu menyenangkan. Nah kalau memang misalnya bisa temu di tengah, artisnya mau apa, labelnya bisa mengakomodir, kemudian industrinya juga saling mendukung, media mendukung. Nah itu kan akan jadi sebuah ekosistem yang baik. Keren. Itulah kenapa Ya. aku sempat diajak jadi konsultan mereka teman-teman. Ya, ya kemarin gini Bi, kemarin juga sempat ngobrol sama Mbak Yako nih. Kalau Mbak Yako mau lebih serius saja, kemungkinan kita juga sudah malah bisa ekspor artis gitu loh. Kita ini harusnya ekspor sudah, nggak impor gitu loh. Istilahnya nggak artis luar masuk sini terus gitu loh. Iya. Kita yang harus ekspor gitu loh. Tunggu saja tanggal mainnya, insya Allah. Oh siap, tunggu. Tetap Mbak, artisnya pasukan Records. Artisnya pasukan Records. Pokoknya intinya kita keluar aja dulu ya kan, karya-karya terus, teman-teman semua keluarin karya, terus industrinya berjalan dengan baik, ekosistemnya juga ya, kompetisi itu ya nggak masalah. Betul, ya kan, sehat kok. kompetisi sehat itu oke gitu ya. Kita tunjukin aja bahwa emang Indonesia punya taring gitu kan, jadi ya. Dari situ kan kita bisa akhirnya bisa nggak cuma di Indonesia juga, Indonesia aja, tapi juga bisa ke luar Indonesia. Amin. Amin. Itu. Iya, enggak. Ya sebenarnya dari dulu juga kayak diekspor itu kayak ya kita udah pernah melakukan sih waktu itu. Maksudnya ya waktu itu zamannya Kingston juga aku sama Yako itu juga kita udah jalan ke Malaysia. Betul. Terus kita udah jalan ke Singapura. Ya sebenarnya udah begitu. Cuman Betul. sekarang memang eranya baru. Sekarang gimana caranya seperti itu lagi gitu sih. Formulanya harus seperti itu gitu loh. Amin. Networknya harus dijalin sampai nggak cuma di Indonesia aja tapi juga di luar. Ekosistem sih. Betul. Karena sampai hari ini ya hip hop di Indonesia mulai tahun berapa Mbak? Mbak Yako kan lebih sepuh nih. 90 kayak kalau saya dihitung dari Iwa ya 91-an. 91 sampai hari ini. Satu. Itu berarti berapa tahun ya? Ya udah 29 tahun. 3 dekade Berapa? udah. 29 Ya, tahun 3 berarti. dekade. 3 dekade. Di 3 dekade Indonesia belum punya record label yang kuat khusus hip hop. Satu. Kedua, ya kan? Yang kuat. Kedua, belum punya event organizer hip hop yang kuat. Oh udah ada, kalau itu udah ada. Tahun ini udah bikin dia. Oh ya ini ya ada. Makanya ini ada. Tapi setelah 30 tahun. Bi. Oh iya bener juga ya. Setelah 3 dekade, Bi. Ya. Gila nggak? Ya sempat ada, Berarti tapi kan 3 maksudnya dekade ini ya. ya tumbuh kembang gitu. Maksudnya enggak benar-benar karena aku lihat itu kayak Titanium Entertainment itu kan gila gitu loh. Ya. Ya. Minimal kita segitu aja lah. Amin. Bisa nyaingi ada bukan pasukan record, pasukan record kan record label. Ada yang EO event organizer yang fokus seperti itu di Indonesia itu udah bagus gitu loh. 30 tahun loh. Saat 30 ini tahun. saat ini sebenarnya mungkin gini, kita nggak bisa mengecilkan ini ya. Apa namanya, usaha atau effort teman-teman mungkin yang ada di, kalau gue ngelihatnya dari DJ manajemen atau itu juga mereka kan sering banget ya bikin event-event mungkin yang berbentuk live PA di klub. Mungkin tapi memang bentuknya mungkin tidak sebesar festival gitu, tapi tapi itu juga cukup membantu pelaku-pelaku di hip hop gitu untuk terus bisa manggung. Walaupun memang ya benar juga sih kalau untuk benar-benar festival yang benar-benar hip hop yang seluruh musisinya itu hip hop tuh memang dulu pernah ada, terus kemudian nggak ada lagi, terus ada lagi gitu ya. Yang kita PR-nya sekarang adalah kedepannya gimana caranya supaya ini terus ada
Itu Betul. kan. Nah, betul, Terus betul, ada dan nggak cuman satu festival tapi beberapa festival Amin. kecil-kecil pun nggak apa-apa, tapi yang penting ya Yang dari penting situ hidup aja, gitu. hidup aja terus. Jadi teman-teman yang musisi hip hop itu nggak cuman yang ngeluarin single tapi juga punya platform untuk manggung. Ya. Nah, ya. Kurang lebih sih seperti itu gitu. Jadi gue rasa ini juga industrinya dan ekosistemnya tuh nggak bisa terbangun kalau misalnya nggak ada IO kecil. Ya seperti Iya, kayak betul. mungkin ya si hip hop pasongan, hip hop jalanan apalah yang ada di Bandung dan di Surabaya juga, itu semuanya itu menurut gue termasuk yang tinggal dibikin gimana caranya dokumentasinya bagus aja supaya nanti kalau misalnya memang ada Oke. kita bisa festival ya bisa on the road atau apa itu akan terlirik. Dengan dokumentasi yang bagus aku rasa juga akan kedepannya juga akan lebih baik lagi ya. Pi, ya. Amin. Sekarang aku mau tanya gantian ya. Kan Wes entek interview. waktu nih wes entek. Tak balik. Aku mau tanya, masa ditanyain terus? Ini acaraku, kamu nggak boleh nanya. Nggak apa-apa, nanya apa kamu? Aku tanya ke Mbak Yako sama ke Upi ya. Sebenarnya setuju nggak kalau pasar hip hop di Indonesia ini sangat-sangat besar? Setuju lah. Setuju lah. Setuju, Setuju ya? setuju. Ya, Hanya yang kita bilang pasar itu tergantung pasar yang dengan punya daya beli yang seperti apa gitu. Dan pasarnya lumayan terbelah-belah gitu karena ada hip hop sendiri, ada yang memang masih dengerin hip hop tapi nggak dengerin hip hop lokal, itu juga ada gitu. Oh, Jadi oke, pasarnya masih terbelah-belah sih menurut gue sekarang gitu. Dan kadang-kadang itu juga nggak bisa dipungkiri. Tinggal gimana menyiasati, bagaimana strateginya untuk mencapai pasar-pasar tersebut gitu. Nggak usah muluk-muluk dulu lah gitu. Gimana caranya? Yang penting ini kedengeran aja dulu gitu untuk Siap, lokalnya. Menurutku gitu. Iya, sudah 30 tahun soalnya, Pak. Iya. lumayan. Udah dewasa. Iya. Tapi Udah dewasa, hip hop. dengan ngelihat timurnya menyala, Aceh menyala, dari Sabang sampai Merauke nyala, semua itu memang ya itu promising sih, itu menjanjikan sih. Yap. Janjikan ya. Oke, siap. Oh no. Makanya satu pertanyaan terakhir buat kalian. Gimana caranya kalau misalnya ada yang mau gabung sama Pasukan Records? Mesti ngapain? Nggak bisa. Saat ini Nggak sudah bisa. full. Saat ini Nggak nggak ada bisa. waktunya. Kita apa sih? Sorry teman-teman. Tapi label ini sudah Orang- full. Orangnya kurangan orang masih sama ya masih udah banyak gitu loh, masih banyak yang harus dikerjakan. Musisinya udah full, berarti kan rosternya udah full. Tapi kalau Ya. misalnya mau gabung sama Nggak. Pasukan Records di Nggak mungkin, lah. hah? Enggak. Ya bercanda lah. Kalau full itu bercanda enggak. Oh telek, Enggak. lontong kok. Ya apa Nggak, caranya? bisa, Jadi akhirnya bisa. gimana? Ya kita akan konsultasi ke Wave Record dulu. Mau enggak? Bagi-bagi lah, bagi-bagi. Iya toh. Pi, ini bagus nih. Geblek, Ambil terus saya nih. diputar. Ya, Pi, ini bagus, Pi. Gimana? Kita finance-nya sudah habis nih. Wave Record dong. Tenanan nih kayak aku takut, tenanan. Aku tanya beneran ini, maksud. Iya. Masih Ya, nggak mungkin apa-apa. nggak untuk gabung untuk di Mungkin. Pasukan Records sebagai roster atau mungkin di behind the scene-nya kayak di manajemennya atau di admin lah, apa ngono? Enggak, kalau datangnya sebagai roster, datangnya sebagai talent sih, ya kalau pasukan itu sama aja kayak record label yang lain ya. Jadi kayak ada ngelewati beberapa fase dulu gitu. Jadi kayak harus melewati ENR-nya dulu, harus. Jadi memang begitu. Jadi memang kayak Iya. record label. Nah, beneran. submit demone lo kemana? Oh, Bisa. bisa ke email atau ke IG. Biasanya IG itu banyak yang tanya di IG. Cuma pertanyaannya beda sama rapper zaman dulu loh. Yang sekarang ini. Kayak apa? Kalau dulu kan, Mas gimana? Aku kirim demo. Ya kan, dulu kita pun seperti itu toh, Mbak. Ha-ha. Kirim demo. Supaya berharap kita di kontrak sama mereka gitu loh. Ya. Kalau sekarang enggak, pertanyaannya, Mas, apa namanya, laguku bisa enggak keluar di Spotify gini.
Jadi mereka record label pun itu nggak tahu sebenarnya apa gitu loh. Jadi harus jelasin dulu, kita ini record label. Harus jelasin dulu satu-satu. Jadi kalau dulu kan jelas, semua band ngirim demo ke label. Rapper kirim demo ke label. Ya. Karena berharap industrinya sudah jelas gitu patternnya. Oke. Kalau sekarang enggak, mereka record label pun enggak tahu itu loh repot. Nah, berarti Tugasnya record label apa? berarti PR-nya masih panjang. Kalau dibilang pasarnya Iya. gede, tapi PR-nya tuh panjang, yaitu edukasi dari pelakunya sendiri dan marketnya juga. Nah, itu salah satu. Iya. Jadi memang pembicaraan soal edukasi apa itu record label, terus gimana cara itu memang lebih penting sih sekarang ini. Jadi dibanyakin acara begitu itu lebih bagus sih sebenarnya. Jadi memang supaya mereka semua juga tahu apa itu record, terus bagaimana bisnisnya, gitu sih. Ya kayak fungsinya Wow Record itu memang harus dibuka gitu loh. Ya, Pasukan records, terus apa ENR, apa business development. Jadi hal-hal yang bahwa kalau kerja sama record label itu seperti ini gitu loh. Sampai ada rapper masih perlu tak? Ya waktu itu sama saya juga ada pertanyaan dari rapper juga, masih perlu nggak sih hari ini record label? Kita nggak ada record label, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa kerja sendiri. Ya kerjain semua sendiri gitu aja. Kalau di record label kan dikerjain orang banyak. Betul. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mungkin medianya juga kurang cukup banyak yang buat edukasi kayak record label itu apa sih, distribusi itu apa sih. Tapi kalian bisa mulai cari informasinya di Hipopore doang pasti itu adanya. Media hip hop lain banyak tapi kita yang lengkap lah. Ya baru ini sih juga kita agak dibongkar dikit masalah, yaitu sampai keluar INR. Sebelumnya di wawancara enggak ada sampai keluar proses. Atau mungkin nanti teman-teman pasukan record datang ke Jakarta bisa kita undang ke studio untuk ngobrolin record label tuh lebih lengkap seperti apa sih, sistemnya jalannya gimana sih. Insyaallah. Wah, Insyaallah ya, amin. setahu kita ya, semampu kita. Siap. Tapi yang paling penting jangan lupa beli tiket dulu. Ya, kiostik.com ya. Kiostik.com. Masih ada berapa hari lagi untuk beli, dan juga jangan lupa kalau misalnya mau dapetin giveaway dan merchandise-nya itu bisa pantengin terus sosial medianya atau Instagramnya fluffs.id dan juga Hipopore gitu, karena kita bakal bagi-bagi. Tapi kayaknya sekarang cukup dulu ya, karena kalau enggak selesai nih. Ya, makasih Hipopore. Mari ini ngaji bareng. Terima kasih Hipopore and all crew Hipopore, Mugos TV. Makasih. Kita perlu duduk bersama ini. Harus dong, Ya, harus. harus. Mas Doe, Mas Bisa, terima kasih banget. Makasih. Lancar-lancar persiapannya. Ya, sehat selalu itu juga yang penting. Amin. Ya. Harus sehat. Sampai ketemu 11 Desember. Makasih banyak, Bi. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, seru ya. Tapi kalau dia bilang dia mulai sejak tahun 99 record label yang mengkhususkan diri untuk hip hop, bisa dibilang mungkin mereka record label pertama kali yang waktu itu record label hip hop pertama. Hip hop pertama ya? Ya, yang lainnya mungkin nggak ada roster di luar genre hip hop ya. Wow. Karena kalau kita bilang ngomongin record label pertama mungkin Musika. Yap. Ya kan, yang hip hop. Tapi kalau hip hop yang independen Yap. itu ya mungkin Pasukan Records gitu dengan perang rap. Ada saat 21 tahun. Sempet mati suri. Ya, tapi akhirnya balik lagi setelah didungakno, setelah didoain. Dan bikin gebrakan, salah satu talent mereka bikin live virtual konser tanggal 11 Desember. Sonja, gue yakin lu semua udah pada tahu Sonja itu siapa. Ya. Dan ini konsepnya akan sangat menarik, full band teman-teman. Yep. Di atas gedung di Jakarta dengan banyak line up yang menarik juga. Ya. Ada dokumenter, itu yang paling gue Betul. penasaran. Jadi di dalamnya ada edukasi. Yes. Ya kan, ini sudah disiapkan secara matang. Yap. Jadi butuh support teman-teman Harus untuk nonton dan ini adalah bagian dari histori dari hip hop Indonesia. Itu paling penting. Ya, jadi jadilah bagian dari sejarah hip hop Indonesia. Itu dia Walk the Talk bersama Pasukan Record juga Sonja teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan Hipopore di Walk the Talk. Sampai ketemu di episode berikutnya.
Dan jangan lupa beli tiket konser Sonja. Alright, bye bye. Peace.